perkenalkan, nama saya Nadia Intania dengan NPM 251010500. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang motherboard, yang mana motherboard itu merupakan komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung seluruh perangkat keras agar dapat bekerja secara bersama-sama. Nah, jadi untuk motherboard sendiri itu adalah papan sirkuit utama pada komputer yang menjadi tempat terpasangnya berbagai komponen penting seperti prosesor, RAM, chipset, dan slot ekspansi. Selain itu, motherboard juga berfungsi mengatur aliran data dan listrik antar komponen sehingga sistem komputer dapat berjalan dengan stabil dan optimal. Lalu di sini ada soket CPU. Soket CPU adalah bagian motherboard yang digunakan sebagai tempat pemasangan prosesor. Soket ini berfungsi menghubungkan prosesor dengan motherboard secara fisik dan elektrik. Selain itu, soket juga menentukan jenis dan generasi prosesor yang bisa digunakan, karena setiap soket memiliki bentuk dan jumlah pin yang berbeda. Pada motherboard Intel, soket yang digunakan adalah soket tipe LGA, di mana pin berada pada motherboard. Sedangkan AMD, soket yang umumnya digunakan adalah AM4 dan AM5, di mana pin berada pada prosesor. Soket AM4 digunakan pada prosesor AMD Ryzen generasi lama, sedangkan AM5 digunakan untuk Ryzen generasi terbaru dengan dukungan teknologi yang lebih modern. Pada slide ini akan dijelaskan cara pemasangan prosesor soket ke motherboard menggunakan Intel Core i5-3450. Pertama, kita lepas dulu prosesor yang ada dengan cara tuas soket ditekan, lalu digeser keluar. Setelah itu, soket prosesor bisa dibuka dan prosesor lama kita ambil. Selanjutnya, untuk memasang prosesor baru ke dalam motherboard, kita perhatikan bagian sisi prosesor yang memiliki cekungan. Nah, cekungan ini berfungsi sebagai penanda agar prosesor itu kompatibel dengan motherboard. Nah, kemudian kita bisa melihat juga di sebelah pojok kiri bawah prosesor terdapat bagian kecil berwarna kuning. Bagian ini harus disesuaikan dengan tanda yang ada pada soket motherboard. Setelah posisi sudah sesuai, prosesor diletakkan secara perlahan agar pin tidak rusak. Nah, terakhir kita tutup kembali pengunci soket dan pemasangan prosesor pun selesai. Lalu di sini ada chipset. Chipset adalah bagian motherboard yang berfungsi mengatur komunikasi antar komponen. Pada motherboard generasi lama, chipset terbagi menjadi dua, yaitu not brake dan short brake. Not brake mengatur komunikasi berkecepatan tinggi seperti CPU, RAM, dan kartu grafis, sedangkan short brake itu mengatur perangkat berkecepatan lebih rendah seperti hard disk, USB, audio, dan BIOS. Pada motherboard generasi modern, fungsi short brake kini digantikan oleh platform controller hub. Sementara itu, fungsi not brake sudah diintegrasikan langsung ke dalam CPU. Dengan sistem ini, motherboard menjadi lebih efisien, hemat daya, dan memiliki performa yang lebih baik. Lalu lanjut ada slot RAM atau DIMM slot. Itu adalah tempat pemasangan memori utama pada motherboard. RAM itu berfungsi untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. Jenis RAM yang didukung tergantung pada generasi motherboard, seperti DDR3, DDR4, hingga DDR5. Semakin besar kapasitas RAM, maka kemampuan multitasking komputer akan semakin baik. Pada motherboard dengan 4 slot DIMM, pemasangan RAM sebaiknya menggunakan konfigurasi dual channel. Dual channel memungkinkan data diproses lebih cepat karena menggunakan dua jalur memori secara bersamaan. Berikut adalah cara pemasangan slot RAM pada dual channel RAM di motherboard dengan 4 slot DIMM.
Sebenarnya kalian tuh bisa melihat ya di motherboardnya langsung ada bacaan DIMM slotnya, dimana itu duluan dipasang. Untuk motherboard sekarang dibacanya dari kiri ke kanan, biasanya ini DIMM A1, terus ini DIMM A2, dan yang ketiga keempat itu DIMM B1 dan DIMM B2. Kalau dari motherboard ini dia bilangnya portsnya itu di DIMM A2 dan di DIMM B2. Jadi kalau memasang A2 channel, kalian harus pasang di slot 2 dan slot 4. Itu harus lihat juga dari mobo atau kalian baca ini, biasanya banyak kalau pemula males, ini namanya adalah buku petunjuk. Kalau single channel ditaruhnya di DIMM A2 terus channelnya 2 ada di B. Kalau 4 ya langsung aja pasang ke 4-nya. Untuk masangnya kalian tinggal disesuaikan sama slotnya. Kalian lihat di bagian ini dimana disesuaikan, buka kuncinya lalu pasang sampai berbunyi klik dan juga selesai. Lanjut ada Voltec Regular Module atau disingkat dengan VRM. Itu adalah rangkaian pada motherboard yang berfungsi mengatur dan menstabilkan tegangan listrik dari power supply ke CPU. VRM terdiri dari beberapa komponen seperti MOSFET, soket, dan kapasitor. Semakin banyak power flash, maka suplai daya ke CPU akan semakin stabil, terutama saat komputer bekerja dengan beban berat. Lalu di sini ada heatsink VRM. Heatsink VRM ini berfungsi untuk menyerap dan membuang panas dari VRM. Pendinginan ini sangat penting agar VRM itu tidak mengalami overheat yang dapat menurunkan performa sistem. Dengan adanya heatsink VRM ini, kestabilan dan umum motherboard dapat terjaga. Lalu lanjut ada BIOS. BIOS adalah firmware yang tersimpan pada chipset di motherboard. Fungsinya adalah menginisialisasi seluruh perangkat keras saat komputer pertama kali dinyalakan. UP merupakan versi modern dari BIOS, dengan tampilan grafis, didukung dengan mouse dan waktu boot yang lebih cepat. Lalu lanjut ada baterai CMOS. Baterai CMOS adalah baterai kecil berbentuk koin yang terdapat pada motherboard. Baterai ini berfungsi menyimpan pengaturan BIOS seperti tanggal, waktu, dan konfigurasi hardware. Jika baterai CMOS habis, maka pengaturan BIOS akan kembali ke default. Lalu di sini ada power connector, ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada 24 pin ATX power connector, itu merupakan konektor daya utama pada motherboard, menyuplai listrik ke seluruh bagian motherboard seperti chipset, slot RAM, dan perangkat I/O. Menghubungkan power supply unit atau PSU dengan motherboard. Umumnya terdiri dari 24 pin atau 20 plus 4 pin pada PSU lama. Wajib terpasang agar komputer dapat menyala. Lalu yang kedua itu ada 4 atau 8 pin EFS CPU power connector, merupakan konektor daya khusus untuk prosesor CPU, menyuplai daya langsung ke VRM dan CPU, biasanya berbentuk 4 plus 4 pin sehingga bisa digunakan sebagai 4 pin atau 8 pin. Digunakan untuk menjaga stabilitas dan performa CPU terutama pada prosesor berdaya tinggi. Terletak di dekat soket CPU pada motherboard. Nah, lanjut di sini ada cara pemasangan kabel PSU 24 pin. Pada slide ini akan dijelaskan ya. Jadi, saya mulai dulu. Nah, sebelum mulai pastikan PSU atau power supply unit dalam keadaan mati dan tidak tercolok ke listrik demi keamanan. Kemudian, temukan konektor PSU 24 pin pada power supply dan cari soket daya 24 pin yang ada pada motherboard. Setelah itu ambil kabel dan sejajarkan dengan soket di motherboard karena bentuknya sudah sesuai agar tidak terbalik. Dorong konektor secara perlahan hingga terpasang dengan rapat dan pastikan tidak ada celah agar aliran listrik dapat terhubung dengan baik. Lalu lanjut ada PCI Express X1 slot. Adalah slot ekspansi berukuran kecil pada motherboard. Slot ini digunakan untuk perangkat tambahan seperti LAN card, short card, Wi-Fi card, dan USB expansion card. Slot ini cocok untuk perangkat yang tidak membutuhkan bandwidth besar.
Nah, jadi di sini adalah cara pemasangannya PCI Express 1 slot. Jadi jika kalian memasukkan VGA ke slot PCI, itu suaranya seperti klik ya, berbunyi klik. Karena bebannya itu sangat berat, jadi gunakan sekop agar VGA-nya itu bisa kencang, lalu tinggal colokkan kabel pin power VGA ke VGA kalian dan tinggal rapikan kabelnya. Jadi kalian bisa langsung menikmati hasil dari VGA kalian. Lalu lanjut ada port SATA. Port SATA ini digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk drive dan solid state drive. SATA 3.0 memiliki kecepatan transfer hingga 6 Gbps dan masih banyak digunakan pada motherboard saat ini. Nah, untuk cara pemasangan SATA atau HDD dan SSD sebagai berikut. Nah, untuk kabel SATA power yang berasal dari PSU bentuknya pipih dan lebar seperti ini. Langkah pertama, colokkan ujung kabel SATA ke port SATA yang di motherboard itu. Pasangkan, kita cukup colokkan aja ke sini. Nah, kita colokkan di sini, sudah tercolok di situ, lalu kita langsung pasang di sini. Pemasangannya ada di sini, kita cukup pasangkan ini SATA-nya dulu. Nah, sudah, kalau SATA-nya sudah terpasang di sini, terus lalu ujung satunya colokkan ke storage, bisa ke hard disk atau ke SSD SATA. Setelah kabel SATA terpasang, sambungkan kabel SATA power dari PSU ke storage SATA. Pastikan konektornya terpasang dengan rapat dan tidak kendor. Kalau semua kabel sudah terpasang, ditempatkan storage di bracket atau tray belakang casing. Biasanya posisinya itu di dekat PSU. Dan selesai, storage SATA sudah terpasang dan siap digunakan. Lalu lanjut, ini ada port and header internal. Untuk audio header adalah header internal yang digunakan untuk menghubungkan port audio dan pada panel depan casing. Dengan adanya audio header, pengguna dapat menggunakan headphone atau mikrofon di bagian depan komputer dengan praktis. Adapun untuk cara pemasangannya seperti pada video berikut. Nah, colokkan sesuai pin yang sudah ditandai pada motherboard. Untuk audio header biasanya ada tulisan HD audio dan posisinya di pojok kiri bawah motherboard. Tinggal disesuaikan pin dan tancapkan. Ini ada USB, di situ ada audio, jadi kita langsung aja di sini. Nah, di sini USB ada audio HD, jadi langsung aja kita pasang di sini. Audio dulu ya, biar lebih mudah audio dulu. Jadi pastikan audio ini memiliki kecocokan dengan pinnya. Di sini lubangnya di sini, berarti di sini ke sini. Lalu lanjut, di sini ada port black panel. Port black panel adalah kumpulan port input dan output yang terletak di bagian belakang motherboard. Port ini digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti monitor, keyboard, mouse, LAN, dan speaker. Lalu ada juga USB port. USB adalah port pada black panel motherboard untuk menghubungkan perangkat eksternal. Digunakan untuk perangkat seperti keyboard, mouse, flash disk, printer, kamera, dan hard disk eksternal. Jenis USB juga ada beberapa macam. Yang pertama itu ada USB 2.0, kecepatannya hingga 480 Mbps. Umumnya ini untuk digunakan untuk keyboard dan mouse. Lalu ada USB 3.0 atau USB 3.1 Gen 1. Kecepatannya hingga 5 Gbps, biasanya berwarna biru. Lalu ada USB 3.1 Gen 2. Kecepatannya hingga 10 Gbps. Lebih cepat untuk storage eksternal. Lalu ada USB 3.2, itu untuk mendukung kecepatan hingga 20 Gbps tergantung konfigurasi. Lalu ada juga USB tipe C, bentuk konektornya bolak-balik, mendukung data cepat, pengisian daya, dan video, tergantung dari motherboardnya itu sendiri. Nah, sebagai kesimpulan, motherboard merupakan komponen inti yang menentukan kompatibilitas performa dan generasi sebuah komputer. Pemilihan motherboard yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem secara keseluruhan.
Demikian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.